Oke guys, selamat datang di Bahasa Teknisi. Nggak tahu chapter berapa. Ketemu lagi sama saya, Farhan, penggantinya Pak Cipto. Biasanya kok Mas nyengir-nyengir gitu, gitu. Dan kebetulan memang Pak Cipto masih belum bisa hadir untuk membawa acara Bahasa Teknisi. Jadi masih digantikan oleh saya. Bilang saja gajinya staffnya. kurang, Bos. Iya, nanti kita coba tanya langsung ke Pak Ciptonya ya. Tapi akan selalu bersama satu engineer kita, ya Pak Rasino. Oh iya, karena bayaran saya paling murah, jadi dipanggil terus. Itu dia, gitu. Nah, Pak Rasino ini susah ya nyebut Rasino tuh kejauhan ya. Iya. Kebanyakan Ra, Si, dan No. Jadi gampangnya Iwan. Nah, dipanggilnya Kang Mas. Kang Mas, benar. Jadi beliau ini seperti yang teman-teman tahu bahwa dia adalah engineer, senior engineer di PT Tridinamika, yang mana pada hari ini dia udah jauh-jauh dari Itali bawa Alatnya aja sih, Mas. alatnya doang. alatnya aja dari brand HT Itali. Nah, ini salah satu brand dari Itali, dari negara Itali. Ini yang mau kita bawain ini apa nih, Mas Iwan? Kebetulan karena kita suka bahas tentang energi, kita bahas tentang energi terbarukan. Nah, kita bawa alatnya untuk mengukur efisiensi dari solar panel. Nah, serinya apa nih, Mas Iwan? Kan kalau HT Italia banyak ya, serinya banyak banget. Nah, ini serinya apa? Dan dia dikategorikan ke dalam kategori apa? Apakah ini dia power quality? Apakah dia multimeter atau apa gitu? Ya, kalau untuk kategorinya untuk solar 300N itu termasuk kategori power quality analyzer ya, karena ini digunakan untuk mengukur parameter listrik. Nah, lebih tepatnya ini kenapa sih kok dikombinasikan dengan namanya jadi solar 300N, karena ini bisa digunakan untuk mengukur efisiensi listrik dari sebelum sama sesudah inverter. Jadi ketika listrik dalam bentuk DC itu kan sebelum ke inverter kan masih DC ya, setelah inverter baru AC. Itu bisa kita ukur sebelum sama sesudahnya itu berapa. Jadi memang sesuai namanya solar 300N, depannya ada kata solar, bukan berarti bensin atau ini ya, bukan ya, tapi solar. Mungkin. Jadi solar di sini adalah panel surya. Ya, gampangnya seperti itu ya. Jadi energi dari panas panel surya, gitu. Nah, sebenarnya sih banyak ya merek-merek lain ya. Cuma memang yang kita demokan di sini bukan demo sih ya, tapi review lah. Yang kita review pada hari ini kita punya HT Italia seri solar 300N Solar System Analyzer. Nah, sekarang kita masuk ke alatnya, Mas Iwan sebagai engineer senior gitu ya. Ini sudah berapa lama nih menggunakan alat ini? Untuk penggunaannya ngikutin alat ya. Alat ini dibuat sekitar di awal tahun 2010-an. Cuma saya gabung di 3D karena 2015. Jadi saya makainya 2016. Nah, pusing kan? Berarti 2015 ini makainya 2016. Berarti sudah 7 tahun ya? Kurang lebih seperti itu. Ini kalau ulang tahun udah jadi anak-anak mau masuk SD. Iya, mau masuk SD berarti ya. Berarti Mas Iwan sudah 7 tahun pakai ini. Ya kan pastinya udah tahu apa aja nih gitu ya. Dia fungsinya apa, fiturnya apa, kemudahannya apa, ya kan. Pastinya kan alat ini diciptakan punya tujuan. Tidak hanya diciptakan, apalagi ini harganya lumayan ya. Motor R15 dapat 2 ya, 3 ya. Kalau baru ya cuma mungkin dapat 2 lah. Dapat 2 lah ya. Dapat diskon tenang, pakai kode referral nanti. Coba dikasih tahu dulu dari sisi per sisi alat ini dia ada apa aja. Gitu. Mungkin kita tunjukkan untuk bagian-bagian dulu kali ya seperti mana ya. Jadi pada dasarnya fungsinya ini untuk mengukur parameter listrik ya. Parameter listrik yang sering orang ukur itu kan biasanya adalah voltage, current, kemudian ada power, frekuensi, ada watt, kemudian ada daya aktif, ada daya reaktif ya, atau yang kafar. Nah, alat ini selain untuk mengukur parameter dasar listrik, ini juga bisa digunakan untuk mengukur beberapa gangguan listrik seperti induction current. Kemudian untuk harmonisa ini bisa sampai dengan 49 order. Ini lengkap. Nah, yang lebih unggul produk ini daripada produk lain adalah kebanyakan kalau kita ingin mengukur
solar kita harus punya 2 alat. Jadi satu buat ukur sisi DC, satu buat ukur sisi setelah dikonversi jadi AC. AC, oke. Nah kalau kita menggunakan solar 300N itu cukup 1 alat aja. Oke. Ya. Nah kalau untuk alat-alat yang lainnya itu adalah para penggunaan untuk mengisi, misal saya ingin tahu data solar sekarang era DC berapa sih? Nah, biasanya kan mereka input manual ya. Oke. Nah, kalau di alat ini sudah ada opsionalnya solar 02. Jadi nanti pakai remote, pakai jaringan wireless, masuk ke sini nanti ketemu iradiansi itu berapa watt per meter perseginya sih. Ini ketahuan di sini. Oke. Nah, kalau untuk outputnya biasanya kan untuk setelah inverter kan bisa 1 fase, 2 fase, 3 fase setelah di AC-nya. Nah, kalau untuk alat ini bisa sampai 3 fase. Jadi kalau mungkin saya punyanya cuma 1 fase untuk listrik di rumah gitu kan. Untuk switch listrik di rumah karena saya pakai solarnya hanya mungkin 1000 watt itu ya. Ini kita bisa pakai. Dibandingkan produk lain, ini tombolnya sangat sedikit ya, sangat simple ya. Simple, benar. Ya, cuma ada tombol escape atau menu, ada tombol help, kemudian ada tombol power, ada tombol save, ada tombol stop untuk toggle untuk perekaman, kemudian ini untuk navigasi atas bawah, kemudian samping kanan kiri, dan ini untuk enter. Nah, di sini saya masukin ke tombol help. Nah, ini tombol yang paling nggak sombong, suka membantu. Help. Iya. Kemudian di sini ada tombol escape atau menu. Nah, kalau escape-nya itu tekan sekali itu biasanya untuk kembali. Kalau tekan pertama itu bisa untuk mengaktifkan menu. Jadi seperti ini. Oke. Nah, tekan aktif menunya. Nah, ini menunya simple ya. Cuma ada 6 aja. Jadi tampilan yang bawah itu untuk setting, tampilan atas itu untuk tampilan. Mas Iwan, coba minta tolong disolid ke kamera bagaimana tampilannya. Seperti ini. Oke. Selanjutnya Mas Iwan. Iya. Di sini kan tadi tampilan depan gitu ya. Terus ya biasanya HTEC Italia tuh pakai teknologi dari Indonesia nih. Touchscreen. Apakah ini sudah touchscreen? Tenang. Jadi sebelum terciptanya alat ini, orang Italia itu sudah ke Indonesia, mampir ke warteg. Jadi dia nunjuk tempe goreng, tinggal nunjuk, keluar langsung tempe gorengnya. Ini sudah touchscreen. Tinggal diklik aja seperti ini. Ketahuan untuk parameternya apa aja yang diukur. Nah, tapi ini Mas Iwan pegang-pegang apa nih? Oh, ini namanya Pentouch. Pentouch. Oke, itu sudah termasuk di dalam paketnya? Sudah termasuk. Ini tinggal dibuka di sini. Ada slotnya? Ada slotnya di sini. Tapi bukan slot Zeus ya. Ini slot. Ini ada khusus ya di sini. Jadi kalau di samping kanan alat, di situ ada tombol untuk memorinya. Memori yang besar. Memori yang besar. Ini abangnya SD card. Itu ini memori PS2. Ini kemudian di sini ada USB. Ini nanti fungsinya untuk tarik data juga bisa pakai USB. Kemudian ini ada tombol konektor untuk USB kabel yang tipenya 200. Nah, ini nanti digunakan untuk komunikasi. Nah, kalau tadi yang Pentouch-nya itu taruh di sini. Hebat seperti ini. Taruh di situ. Jangan dimasukin, Mas. Susah. Nah, susah. Ini di sini untuk tempat chargernya. Itu AC-in. Ya. Kemudian di samping sebelah, kalau saya sebelah sini berarti sebelah kiri ya. Ini kita tutup karena ini sudah kalau untuk mengaktifkan beberapa portnya itu harus sesuai dengan request kita biasanya. Mungkin ada tambahan apa gitu ya. Nah, mungkin setelah kanan kiri enaknya atas bawah ya. Tapi sebentar, Mas, ada iklan. Silakan masuk. Sekarang yang bagian atas, karena di bagian atas kalau Mas Iwan bisa tunjukkan ke kamera itu lubangnya banyak banget. Iya. Gitu. Yang penting jangan salah lubang doang. Benar. Nah, ini apa? Nah, di sini ada beberapa macam port ya. Bahasa teknis kita port ya, jangan lubang. Kalau lubang nanti arahnya tuh kan lubang yang lain. Iya, ambigu. Bisa lubang sumur ya, bisa di lubang yang lain yang hidup tuh sedih. Ya itu makanya. Di sini ada IDC, kemudian ada D1 ya, D1 dan D2. Nah, di sini adalah untuk 3 port ini adalah untuk bagian pengukuran di inputan DC. Jadi ini untuk current DC-nya, kemudian ini untuk positif voltage DC dan negatif voltage DC. Nah, lalu di sini ada I3, I2, I1. Ini untuk mengukur tempat port clamp yang AC-nya. Itu di sini. Kemudian di sini ada Mas. Jangan dimatiin, jangan dimatiin, Kemudian di sini ada A1, A2, A3. Ini untuk bagian AC. Ini ada tulisannya AC kok. A ya. Iya. Ini ada AC-nya. Ini Nanti kalau ternyata ini ada tanda
seru ya. Kenapa? Di sini ada ini ya, ada peringatan kenapa? Karena gini, kalau di DC itu nggak boleh ketukar antara posisi. Iya benar ya. Betul. Nanti kalau ketukar ya udah alatnya beda alam. Yes, benar. Bisa rusak. Bisa rusak dan kita harus nanggung di nanti biaya 7 hari, 40 hari, repot lah, 1000 hari gitu kan. Nggak alam. Pertanyaan Mas Iwan, tadi Oke. bilang kalau alatnya rusak, apakah bisa menyebabkan konsleting, kebakaran atau meledak gitu? Bisa meledak Mas ini. Kalau yang koneksi DC-nya kebalik atau apa? Alhamdulillah ini kan alatnya bisa buat beli R15 2 ya katanya ya. Jadi di dalamnya ini sudah tersedia ada fuse. Jadi sebenarnya yang cuma fuse-nya doang. Fuse-nya. Iya. Jadi kalau mau servis nanti datang ke kita aja. Kita servis. Fuse bagi teman-teman yang nggak tahu itu sikring lah. Iya, itu bahasa Indonesianya. Iya, sikring. gampangnya sikring lah gitu. Oke, jadi cukup lengkap ya. Dia punya portnya ada D1, D2, A3, A2, A1, bahkan ada portnya Mas Iwan ya. Iwan. Oh iya. Ini kan alatnya agak berat ya. Berat gak sih Mas? Ini paling nggak nyampe 1 kilo lah. Tapi ini bisa dia nih dipegang apa diletakkan, biasanya kalau dipakai sama engineer tuh diletakkan apa dipegang atau apa? Kita timang-timang seperti bayi kayak gini. Oh gitu. Iya, karena kan ini portable. Karena ini touchscreen, enaknya gini. Kalau kita touchscreen kayak gini kan susah. Iya, benar. Betul, kayak gini. Ini portable. Iya. Berarti ada yang lebih besar lagi daripada ini. Ada tipenya yang seperti koper seperti ini. Mirip seperti. Gedenya segini. Yang PQ itu. Iya, jadi di situ ada nanti ada ini juga sebenarnya ada opsionalnya lagi. Kalau mungkin saya butuh biasanya kan kalau di solar di PLTS kan ada beberapa string ya. String itu gini loh. Kalau solar digabungin jadi kelompok pertama ini. Nah, jaringan lainnya itu namanya string. Nah, ada misal ada 4 string atau 8 string. Nah, kita kan kalau pakai ini paling cuma 1 string doang. Kalau kita mau ngukur 3 string sekaligus, kita bisa pakai opsionalnya di MPP 3300 tuh bisa tambahin custom lagi. Oke, itu secara alat ya. Nah, dalam penjualan ini dia ada dikasih juga gak sih kayak nih kita beli sekian R15 2 biji ya. 2 buah. Ganti erok aja dapat 3 nggak apa-apa. Oke lah, kurang 4 malah ya kan. Nah, ini kita udah dapat apa aja nih Mas? Selain alat ini, apakah kita ada alat-alat yang lain sebagai pendukung additional atau gimana? Jadi kalau untuk bisa disenderin? Bisa dong. Oh, dia punya senderan. Masa harga buat 2R15 nggak ada senderan? Oh iya, makanya. Oke, ini sini ya. Oke lah, boleh lah. Jangan dimasukin, susah. Di sini ada tambahannya. Di sini ada solar 02 ya. Dan ini ada AT304N. Nah, jadi fungsinya ini adalah ini digunakan untuk remote. Ini transfer datanya adalah sistemnya remote dari sini ke sini. Nah, fungsinya untuk apa sih? Jadi dia itu fungsinya untuk mengukur. Di sini ada port temperatur. Kemudian ada Pirano atau sel. Jadi nanti dia akan mengambil data efisiensinya. Nanti ini potensinya itu di area PLTS itu berapa watt per meter persegi sih? Ini diukur sama dia. Nanti datanya akan terkombin di sini. Oh, berapa watt meter persegi itu sesuai dengan panelnya ya? Iya. Nah, di sini kan kosong tuh. Tuh nggak kenapa IR-nya itu watt per meter perseginya kosong? Karena belum kita konekin. Belum kita konekin. Iya. Kalau misal pengen tahu cara konekinya, mungkin bisa training ke kita, nanti kita ajarin. Nah, ya. Untuk saat ini memang kita review alatnya aja. Jadi teman-teman apabila memang mau yang lebih tahu, lebih advance lagi gimana segala macam cara pakainya ya pastinya ya harus beli barangnya, training gitu kan. Nah, itu jangan lupa tuh kalau misalkan ada yang mau bisa langsung ke tim sales di WA maupun email kita gitu. Biasanya sih ditulis di bawah deskripsi nih gitu. Nah, Mas Iwan, selain ini ada dapat apa lagi Mas? Kayaknya nih, kita bisa lihat sebenarnya ya. Apa? Kalau kita lihat dari skip di sini ya. Kita masuk. Oke. Nah, untuk mengukur efisiensi itu kan kita perlu klaim ya sama aligator ya. Nah, aligator yang buat mengukur di Voltec DC sama klaim yang untuk DC itu sudah include juga. Plus sama yang 3 klaim untuk yang AC sama aligator yang 3 pasang itu untuk yang Voltec AC-nya. Itu udah termasuk juga. Jadi kalau untuk software juga udah termasuk. Ini tinggal plug and play aja, tinggal pakai aja. Tinggal kita training ya. Betul. Gitu kan. Berarti memang penggunaan alat ini pastinya berikut juga harus training. Jadi kan nggak lucu kalau saya jual alatnya doang, karena klaimnya tuh harus beli lagi. Benar. Dan cara pakainya pun juga kita harus training segala macam kan. Coba Mas, kira-kira kita bisa gak nih ngedemoin sedikit
kira-kira aja, kira kita bisa ngedemoin sedikit gak kayak mungkin cara kerja dari 3 alat ini gitu, dan apa mungkin bisa digambarkan di sini nantinya gitu? Oh, bisa. Jadi saya butuh asisten ya. Biasanya asisten saya ya presenternya. Iya, saya aja. Tolong buka. Oke. Kita buka. Ini bukanya gimana, Mas? Tinggal dibuka, itu ada kunciannya. Oke, ada kunciannya. Keras. Nah, salah. Bukanya salah. Locknya nggak dibuka. Ini ada kotak rahasia. Wah, ini kotaknya Doraemon. Oke. Ini terbuka. Nah, di sini banyak. Jadi ini ada klaim DC-nya di sini. Oke. Ini. Klaim DC. Nah, klaim DC kita nanti akan kita pasang nanti ya. Ini itu di portnya yang IDC. Yang IDC itu yang ini. Pojok yang paling atas ya, seperti ini. Itu untuk plug gitu ya. Plug. Nah, kalau yang AC-nya ini AC-nya, ada 3 ya. Juga. Kita contohin yang satu aja dulu ya. Coloknya di nanti kalau misal kita setepes yang satu aja dulu. yang soket I1 itu ya. Yang Iwan itu. Nah, ini tinggal nanti diklaim ke bagian kabelnya. Kabel untuk output dari, kalau ini dari inverter karena dia AC. Kalau yang ini adalah yang DC. sebelum masuk ke inverter. Untuk tegangannya kita harus nanti menggunakan aligator. Tolong asisten cari mana aligatornya? Yang ini? Oh, yang ini. Aligator itu. Oke. Nah, ini ada aligator ya, sudah ada warnanya. Nanti tinggal dipasang di sini. Sesuai warna. Oh, gampang ya. Jadi udah nggak perlu asal colok ya. Iya, sebenarnya saya mau demoin, cuma agak berantakan ya. Iya, asal ini aja lah. Nanti kan ada asisten ya. Iya, benar, yang ngeberesin. Kita pasang ya. Di sini nggak merah ya. Merah ke merah, biru laut ke biru laut. Biru laut ini. Biru, enaknya biru apa ini? Biru aja lah. Biru aja. Oke, ini coklat. Tapi nggak ada itunya ya. Oh iya kan benar. Ada Thai tea maksudnya. Thai tea ya kan, warnanya kan agak oranye coklat. Iya benar. Bobanya lah ya. Aduh, ini terbalik kayaknya deh. Ini terbalik, ini hijau. Aduh, gimana? Kadang-kadang bahas tadi. Ini engineer sudah terlalu senior, jadi karena ketuker. Oke. Takutnya tadi salah bahasa, semua di cup gitu kan. Iya. Semua di cup. Nah, terus ini nanti yang warna-warni ini nyambung ke? Nah, tinggal gini ya. Ini kita yang warna biru sama merahnya kita pisahin dulu. Oke. Karena ini untuk DC, jangan sampai ketuker ya. Kita nggak usah pakai. Nah, ini aligator. Kalau bahasa teknisnya ini aligator ya. Kalau di bahasa umumnya apa ini namanya? Ini apa ya? Ini buaya berarti aligator. Ini kalau apa ya? Penjepit ya, jepitan ya. Ini buat baju bukan? Jadi yang bagian DC usahakan nanti dipisahin dulu. Ini bagian DC, ini dipisahin. Ini DC. Ini dipisahin dulu. Oke. Kemudian yang AC kita pisahin juga. Ini fungsinya kenapa dipisah biar nggak ketukar. Oke. Lagian kalau dipisah biar tambah kangen kan? Yes. Iya. Kalau tapi ya udahlah. Iya. Kalau digabungin nanti berantem mas. Biasanya gitu mas. Oke. Ini kita pasang yang coklat. Sayang kita di sini nggak bawa solar panel ya. Masih di PLTS Sambeli jauh. Belum kita ambil. Misalnya jauh banget. Jauh. Nah, anggaplah kita pakai outputnya itu 3 phase ya. Kita pasang semua aja. Oke. Nah. Ini siapa yang beresin? Ya dong. Ini untuk temperatur ke temperatur ya. Temperatur. Sensornya kayak gimana mas? Kasih tahu. Sensornya kayak gini. Sensor temperaturnya. Iya. Jangan dikiloin juga. Jangan besi ya. Oh iya, itu besi ya. Berat gak sih mas? Enggak kok. Ini magnet gak sih? Ini berani. Kalau yang magnet ininya. Nih, nanti kan kalau di solar panelnya nggak mungkin kita pegangin kan, tempel aja itu kan kena besi, tempel aja. Benar. Oke. Ini akan nempel. Nah, untuk temperatur ini taruh di sampingnya panelnya atau di belakang panel. Oke, untuk ngasih tahu ya temperaturnya berapa sih, gitu ya. Terus ini untuk sambungan dari solar ini ke ininya HT304N. Ini untuk mengukur irradiance-nya. Mono? Kita bagusnya yang mono aja. Pakai yang mono. Oke, seperti ini. Nah, ini seakan-akan ini solar panelnya. Iya, nanti akan simulasi seperti ini ya. Nah, jadi silakan kameramen bisa langsung di shoot untuk ininya. Nah, bisa dijelaskan?
Nah, di sini itu ada datanya ya. Nanti data ini kita perlukan juga untuk kita store ke sini. Ke sini. Nah, nanti dia akan ini kan connect ke sini sebenarnya menggunakan wireless sebenarnya gitu. Oke. Lalu bagaimana kalau nggak bisa wireless? Tenang, di sini ada kabel USB juga. Oh, Ada gitu. USB-nya. Ada USB-nya ya. Ada di sebelah sini kalau nggak salah pakai iya. kabel yang Iya. ini. Iya. Oke. Soalnya kalau pakai yang wireless bisa saja, cuma pairingnya agak lama karena kita buat Yes, demo kecil bener. ya. Bener Oke. banget. Ini kalau nggak salah Ya di sini. asisten, masukin sini asisten. Slep. Kan? Langsung koneksi. Tuh solar terkoneksi ya. Tinggal kita lihat hasilnya nanti di sini ya. Kita di save dulu settingannya. Oke. Enter. Nah nanti fungsinya adalah teman-teman adalah ini ditempel dulu. Ini tempel ke badan biasanya untuk tempat bracket solar modulnya. Yes. Nah ini nanti taruh di sebelahnya persis di sebelahnya si solar modulnya. Nanti arahnya juga sama sudutnya. Oke. Nanti kalau sudah kita lihat ke atasnya ini ada web pentouch. Oke. Nah seperti itu. Ini kan ada koneksi Oh iya ke bawah. benar. Sama. Nah, Oh iya benar. Kita bisa Masuk. samakan di sini ke sini. Benar. Cakep. Ini bagian iradiansinya itu udah keluar. Ini 3 watt per meter persegi. Nah, 3 watt per meter persegi. Kenapa kok 3 watt? Karena kita di dalam ya. Nanti kalau ini di luar beda lagi. Iya benar karena ini cahayanya cuma segini doang ya. Ya. Kalau sudah tampilan seperti ini sangat gampang. Tinggal kita rekam saja. Tinggal yang go atau nanti stop ya. Iya. Oke. Jadi seperti penggunanya sangat mudah. Nah, jadi kalau kita gambarin di pola mapping solar panel itu kan dari solar panel masuk ke baterai nanti langsung masuk ke inverter, ngubah dari DC ke AC. Pakai inverternya. Nah, ini posisinya ini adanya di mana? Apakah ini hanya alat monitoring atau gimana? Ini nanti akan ukur di dekat panelnya, panel seperti ini ya, contohnya ya. Nah, jadi biasanya kan di panel itu nanti akan ada itu ya, contoh baterai controller. Jadi sebelum dia masuk ke baterai, dia akan ke baterai controller dulu, dia akan charger. Nah, nanti kita bisa pasang ini dulu nih. Ini nanti pasti kan ada 2 kabel outputan dari solar panel kan. Yang positif di yang merah, negatif yang biru. Oh, biru ya? Iya. Nah, nanti yang di kabel positifnya kalian klaim seperti ini. Tapi di bagian kabelnya ya, bukan di sini ya. Bukan di sini. Nah, nanti kan ketahuan. Nah, untuk di bagian aslinya setelah inverter berarti ya. Setelah inverter itu kita colokan seperti ini. Karena 3 fasa ya? Iya. Jadi urutan dari ini ya urutannya ya, seperti ini. Nah, ini R, ini S, ini T. Oke. Nah, nanti tinggal klaimnya, nanti masing-masing ikutin ya. Kalau R berarti I1, kemudian kalau S berarti I2, kemudian kalau I3 berarti itu T. Tinggal dipasang aja. Jadi ini salah satu alat monitoring juga bisa ya? Bisa. Nah, kalau kita pengen lihat gambarnya seperti apa sih? Kalau salah gitu kan? Sebenarnya ini juga bisa kita tampilkan. Tadi udah awal kita tampilkan. Oke. Ini RAM-nya berapa nih, Mas? Ada konfigurasinya. Ini contoh, ini ada contoh. inverter. Oh, ini benar. ada gambar panelnya. Nah, ini kan ada solar 02-nya tuh. Pasang seperti ini. Oh, jadi apabila teman-teman yang pakai alat ini pun juga di sini sudah dikasih tahu polanya ya. Jadi lebih mudahin. Oke. Jadi satu alat ini di satu koper pembeliannya udah termasuk sama perintilan semua, kabel-kabel ya kan, bahkan sampai solar 02 juga, HT 304N juga udah sekalian input dapatnya. Jadi ya empat aerok oke lah ya. Oke lah, nggak apa-apa. Dapat semua ya. Ya, tapi kan nanti balik modalnya cepet, Bos. Iya sih. Nah, apalagi yang bisa dijelasin terkait alat nih, Mas? Jadi sebenarnya alat ini juga bisa ngitung ya. Kalau kita menghasilkan listrik sekian, kira-kira kalau dijual harganya berapa sih? Bisa di sini? Kita bisa masukin sih datanya. Jadi di sini ada RP ya, nanti tinggal dimasukkan saja. Di sini untuk per kWh-nya berapa sih? Per kWh-nya misal 1.200, masuk aja 1.200. Nanti kan ditemuin di sini adalah bahwa powernya itu sekian. Nanti dia akan ngasih tahu bahwa ketika kita menggunakan listrik power dari solar system, maka ketika kita jual ke PLN kita akan masukkan uang sekian. Oh gitu. Berarti emang alat ini semuanya bisa ya di dalam sini. Jadi dia untuk monitoring bisa, analyzer bisa, bahkan bisa juga untuk mengukur berapa rupiah. Iya, betul. Nah guys, jadi begitu aja sih ya Mas Iwan ya terkait alat ini ya. Betul. Jadi ini dari brand HT Italia, seri Solar 300N. Dia adalah salah satu solar system analyzer. Apabila teman-teman di sini yang mungkin mau
pasang solar panel untuk kebutuhan perusahaan, perorangan nih kepake gak sih Mas? Mungkin kalau itu Kalau kita buka orang kayak buka CV gitu kan, untuk jasa kita bisa. Bisa. Oke. Oh, berarti buat teman-teman yang jasa ya, itu bisa juga kalau emang mau pakai analyzer kayak gini, teman-teman bisa hubungin PT Tri Dinamika melalui WA sales kita di 0812 8783 1637. Terus juga bisa melalui email sales@tridinamika.com. Nah, nanti untuk informasi detail, harga, terus juga mungkin ada request ya. Kadang kan alat-alat gini ada edisionalnya nih, gitu. Nah, itu bisa langsung nanti cari informasinya melalui sales kita. Nah, nantinya biasanya sudah termasuk sama training alat. Nah, nanti trainingnya ketemu sama Mas Iwan ini. Jadi, teman-teman bisa kontak langsung ke WA yang tadi saya sebutkan. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Ditunggu kabarnya, ditunggu kontaknya langsung ke WA sales kita. Terima kasih, sampai jumpa.